pakai baju putih, di ujung pintu kamu masuk. Jadi itu di atas itu ketika kita masuk instalasi atas itu cuma ada satu pintu untuk masuk dan keluar. Oh iya paham. Jadi itu di atasannya ini ketika terakhir dia kejadian yang sama, dia harus tutup kartu valve itu di atas, dia terakhir ke sana melihat si cewek lagi berdiri di pintu itu ketika dia udah masuk. Jadi dia agak panik mungkin juga ya. Dia mendingan kamu cepat cari. Itu di grup dibilangin begitu. Iya. Dan malamnya yang abis maghrib itu gue abis didekep itu. Wah. Ya, saya lanjut lagi. Terus teman gue si Reza ini langsung cepat-cepat nyari dan alhamdulillah ketemu, langsung dia tutup, langsung dia turun lagi ke bawah. Oh, jadi nggak ada kejadian yang aneh ya di situ. Aneh, untungnya. Tapi gue setelah mengalami kejadian di dekep itu, gue waktu malam itu gue langsung hubungin si Reza. Karena gue ngalamin kejadian gini. Oh, lu ceritain. Yang tadi itu ke si Reza ini. Lu pernah nggak sih ngerasain yang sama? Takutnya bukan cuma gue. Terus ternyata si Reza ini ceritalah ke security dan lain-lain. Nah, kalau dari si Reza sendiri, dia palingan cuma ngeliat ya lewat-lewat aja banyak gitu. Terus kalau teman gua si Adi dan si Ali ini namanya dipanggil. Jadi serem juga. Dia lagi duduk di kantor, ya biasa kita jaga kalau shift malam. Dipanggil namanya si Ali. Dan itu asalnya dari atas atau enggak dari dua pohon ceri kembar itu asal suaranya. Namun belum pernah ditunjukin yang kayak gue rasain. Oh, jadi kayak mereka cuman kayak dipanggil namanya. Dipanggil terus melewat ya sekelebat gitu ya. Sekelebatan gitu. Terus waktu kan gue masuk ke si pagi. Jam 7 gue masuk, ternyata ya berita itu udah nyebar lah. Si Reza ini cerita ke security, ke teman-teman. Pas gue nyampe, security bilang ke gue, kamu kemarin ngalamin ini ya? Ini. Iya, Wak. Si Reza cerita sama saya gitu kan. Nah, kalau saya sih suka ngalamin itu di kolam belakang. Emang di kolam jadi deket kantor itu ada kolam pembuangan. Nah, dan di situ ada 2 kolam. Nah, security suka ngelihat tuh banyak di situ. Nah, anak kecil main-main, terus entah ya cewek main air gitu kan. Tapi kata security yang cewek pakai baju putih itu emang tempatnya di atas. Oh, yang tadi si Reza benerin itu ya. Dan selama ini ternyata security itu setiap keliling pabrik itu gak mungkin sendiri, pasti berdua. Security pun berdua, harus ditemenin berdua. Sedangkan kita yang engineering sendiri. Waduh. Padahal security itu udah lama itu. Iya, udah lama. Jadi berarti cerita itu sebenarnya mungkin banyak cerita-cerita yang mungkin banyak. Tapi ya mereka ya udah nggak ceritain lagi. Mungkin biar ya yang lain nggak takut atau gimana. Dan anehnya setelah gua ngerasain hal yang di dekat situ, gua melihat secara langsung, selang sehari 2 hari gua diare terus. Dan punggung pundak gua itu merasa berat banget kanan kiri. Dan percaya nggak percaya, itu dalam waktu seminggu berat gue bisa turun hampir 5 kilo saat itu. Dari 55 saat itu sampai mendekati 50. Dan itu diare terus. Namun anehnya gue nggak demam, gue masih bisa aktivitas dan lain-lain. Tapi emang nafsu makan itu turun banget lah. Oh, lu berarti maksudnya tuh kayak lu ngerasain sesuatu yang kayak di pundak lu tuh berat banget. Kayak lu ngegendong orang gitu. Sebenarnya kondisi itu sehat-sehat aja gitu. Iya, sehat-sehat aja. Terus ya tapi ya diare gitu-gitu. Berarti masih biasa lah kalau begitu ya. Biasa. Tapi anehnya pas gue di kantor itu nggak diare, tapi setelah masuk rumah kosan, ya balik kosan itu baru mulai ya diarenya dan lain-lain. Kayak gitu. Pokoknya dalam semingguan gue sampai turunnya hampir 5 kilo.
Terus gue bilang ke orang tua gue, ini gimana kayak solusinya, kayak ini yang gue alamin dari pandangan orang tua gimana. Lu cerita semua ke orang tua Ya, gua lu cerita. apa yang lu alamin. Ya karena kebetulan nyokap gue itu juga bisa lihat, Oh, bisa bisa lah ya. ngerasain. Jadi Terus jawaban dari orang tua lu ketika lu udah cerita semua tentang kejadian kemarin itu gimana? dari nyokap gue bilang, udah nggak apa-apa keluar aja. Oh, suruh resign. Iya, keluar, kamu buat surat resign, nanti keluar, nanti mama jemput gitu kan. Ya udah, gue buat surat resign, gue bilang ke Reza juga, ya gue kayaknya nggak kuat gitu, karena badan gue juga kena nih, gue bolak-balik diare, ya berat gue sampai turun 5 kilo gitu kan. Kayaknya gue pengen berobat dulu deh, Ja, gue bilang kan, kenapa gue bilang kan. Udah, gue surat resign, terus di akhir bulan gue resign. Nah pas resign gue kan dijemput sama orang tua gue di kantor kan. Nah itu gue shift 2, itu terakhir masuk gue shift 2, gue balik jam 11 malam. Nah gue dijemput, gue masuk ke kendaraan mobil saat itu, dan ini real kedua orang tua gue baru ngomong pas gue sampai rumah. Bokap gue bilang yang bawa mobil, setelah kamu masuk Kak, mobilnya jadi berat. Dan nyokap gue bilang, pas kamu masuk Kak dan mama lihat ke pabrik, di lantai 2 itu ada cewek. Gue merinding nih ceritanya. Ada cewek pakai baju putih natap kamu. Oh, bentar. Jadi orang tua lu tuh dua-duanya bisa ngelihat apa gimana? Nyokap gue bisa ngelihat, tapi kalau bokap gue ngerasain pas ngegas setelah gue masuk tuh mobilnya jadi berat. Oh, yang bisa ngeliat tuh nyokap. Nah nyokap ngelihat waktu gue masuk mobil, ada cewek di lantai 2, tatapannya kosong, ngeliatin, pokoknya apa ngeliatin arah mobil lah, pakai baju putih. Terus ya gue bilang pas sampai rumah, gak mungkin orang kantor, orang udah jam 11 malam, pasti anak-anak kantor ya udah pada pulang gitu mungkin. Dan selang 2 hari gue mulai pengobatan tuh pakai daun bidara, terus mandi juga pakai garam dan lain-lain. Gue ngumpul keluarga, pas ngumpul keluarga ada mbak gue bisa ngerasain juga lah. Oh, sensitif lah ya. Nah sensitif, dia bilang pas dekat gue, intinya adalah kalau dekat gue tuh ngerasa jadi berat juga pundaknya. Dan ada bude gue tiba-tiba nyeplos, kan gue dipanggil Hilmi juga kan di keluarga. Hilmi, itu belakang kamu ada cewek cakep. Gue langsung diem gitu. Itu lagi ngumpul apa gimana itu? Lagi ngumpul keluarga siang-siang. Maksudnya ketika bude lu yang ngobrol gitu, yang lain gimana tuh? Ada diem lah langsung. Terus tanggapan lu ketika bude lu ngomong gimana? Ya gue bingung mau nanggepin apa, karena ya saat itu gue juga masih ngerasain pundak gue masih berat walaupun gue udah pengobatan. Oh, berarti sampai lu udah resign pun 2 hari setelah resign itu lu masih tetap ngerasain kayak gitu? Ngerasain. Jadi kalau kata nyokap gue, dia masih ngikut sampai rumah. Iya, dan ya pokoknya bener-bener gue clear ngerasain enakan, pola makan gue enak lagi dan lain-lain. Itu ya seminggu lah. Pokoknya gue seminggu ya udah gue istirahat, paling ya kumpul keluarga itu doang, +2 setelah gue resign. Setelah kejadian dari yang di rumah si bude itu ngomong gitu, itu sampai beberapa waktu kedepannya lu masih tetap ngerasain atau emang udah nggak ada aja, itu hilang begitu aja gitu atau gimana? Ya alhamdulillahnya selang seminggu gue ngerasain ya alhamdulillah udah enakan,
pokoknya udah bener-bener lebih baik lah kayak gitu. Setelah gue ya coba berobat ya pakai daun bidara, terus ya mandi juga pakai garam dan lain-lain, terus ngaji dan Itu mandi pakai garam untuk apa ya? kalau kata nyokap sih ya ini nggak tahu juga ya, kalau kata nyokap makhluk halus kurang suka dengan garam gitu-gitulah, Oh, buat kayak untuk penangkal gitu ya ya? untuk netralisir Netralisir. badan kita Oh, gitu. netralisir. Kayak gitu. Gue sih ada beberapa pertanyaan nih, karena dari tadi kan ngomongin pabrik, terus teman-teman yang tadi kan ada 4 temen lo ya, si Reza, si Ray, si Ali sama Adi ya. Nah, setelah lu keluar, pertanyaan pertama mungkin gue, setelah lu keluar nih, lu suka dapat kabar-kabar dari teman-teman lu yang masih tetap di situ nggak? Kayak, gue juga digangguin ya atau gimana gitu? Kalau dari kabar Ray sendiri, setelah gue keluar, dia keluar dan gue nggak tahu alasan spesifiknya, ya tetap sama atau gimana gue nggak tahu. Nah, tapi kalau karena gue kan paling sering kontakan sama Reja ya, karena Oh, si Reja. ya teman gue kan, ya dia palingan yang ngerasainnya ya lewatan, tapi bener-bener kayak ditampakin dan lain-lain dia enggak. Kalau si Reza kalau begitu bodo amat kali ya. Ya dia. karena dia emang anaknya cuek juga sih kayak gitu, dia anaknya cuek juga. Berani juga ya dia. Sama Nah, satu hal tapi lagi sih. dia cuman bertahan tahun kalau nggak salah di sana, terus keluar resign. Oh, nggak lama juga kan? Iya, Cuma nggak setahun. lama. Sama satu hal lagi ya. Setelah kejadian begitu kan kayaknya kalau dari cerita lu tadi, gue penasarannya gini sih. Itu pabrik dulunya bekas apa sih? Nah Kayak kan ada tuh cerita-cerita orang yang kadang, oh ternyata dulunya pabrik bekas A, apa tuh bekas apa gitu. Sampai terjadinya hal-hal yang ya katakanlah banyak makhluk-makhluk begitu. kalau bekasnya gue pribadi nggak tahu, tapi kalau kondisi pabrik itu, ini tuh pabrik baru, kayaknya bangunannya belum ada 6 bulan lah. Masih baru banget bang. Masih baru banget ketika gue masuk. Ya luasannya ya lumayan gede, ada kali 2 hektar itu pabrik. Di sebelah kanannya itu ada kayak pabrik kertas, namun di belakang pabrik itu masih ya model hutan-hutan pinus gitu yang tadi gue bilang. Berarti bener-bener pinggir hutan gitu ya? Iya. Sebenarnya masih wajar sih ya, karena pinggir hutan ya mungkin tempat mereka, kitanya aja yang baru datang ke situ. Nah